Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, ayyuhas saimun wa ayyatuhas saimat. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk sampai pada hari ini. Hari Kamis 15 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di 1/2 Ramadan. 14 hari kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tidak terasa, Pak. Ini menunjukkan bahwa waktu itu akan terus berlalu dan Ramadan perlahan-lahan akan meninggalkan kita. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak di antara kita yang sudah sering menjumpai dan melewati bulan Ramadan. Ramadan sudah sering datang dan pergi. Namun pertanyaannya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampai pada saat ini seberapa pengaruhnya bulan Ramadan itu di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam segala tingkah laku dan perilaku kita. Ini yang harus kita jadikan sebagai bahan renungan. Kita ini sudah sering menjumpai bulan Ramadan, bahkan puluhan kali sudah. Mereka yang sudah
berada di umur 40 tahun atau bahkan lebih, berarti sudah puluhan kali Ramadan itu datang dan pergi di hadapannya, terus berlalu dan terus berlalu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan yang pergi itu harusnya memberikan bekas di dalam diri kita, harusnya meninggalkan rasa di dalam hati kita. Karena Ramadan itu bulan mulia. Ramadan itu bulan yang terlalu banyak keutamaan dan fadilahnya. Sudah sering kita mendengarkan para khutbah, para penceramah yang menyebutkan tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan, keutamaan amaliyah secara umum di bulan Ramadan, yang mana tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa pengaruh Ramadan yang terus berlalu ini? Hari-hari yang kita lewati, seperdua Ramadan yang sudah kita lalui, apa pengaruhnya di dalam jiwa kita? Apakah Ramadan tersebut memberikan pengaruh dari nilai-nilai ketakwaan? Apakah sudah bersemi di dalam hati kita atau belum? Atau bahkan justru minus? Ini adalah sebuah renungan kita bersama. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sering menasihatkan kita agar kita dalam beribadah tersebut harus didasari dan dilandasi dengan keikhlasan. Karena itulah yang bisa membangun ibadah kita, dan itu pula yang bisa memberikan rasa dan kenikmatan di dalam setiap ibadah yang kita jalankan. Iya, makanya seringkali dikaitkan dengan hal tersebut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apalagi puasa Ramadan yang pahalanya itu tidak terkira. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di hadits qudsi, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin ila at'afin katsirah. Setiap amalan anak cucu Adam akan dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10. Bahkan berlipat lagi hingga 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, illas siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa, dia tinggalkan makanannya, minumannya, dia tinggalkan syahwatnya, tidak lain dan tidak bukan karena aku. Maka kita bisa melihat nilai-nilai keikhlasan yang tertanam di bulan Ramadan itu. Demikian pula qiyamul lail, salat tarawih yang kita jalankan. Sekalipun kita jalankan di awal malam, yang mungkin kita jalankan 11 rakaat, sebagiannya mungkin ada yang 23 rakaat. Tapi lihat pahalanya, yang kata baginda Nabi, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Walaupun dia cuma salat di awal malam. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini memberikan kepada kita harusnya semangat
Dari awal, pertengahan, sampai akhir Ramadan. Seperdua Ramadan mungkin sudah berlalu, 14 hari tepatnya. Dari bulan Ramadan sudah kita lewati jamaah sekalian, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, hari-hari yang berlalu itu tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Dia sudah lewat. Ya. Kita tinggal akan melihat nanti apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Dan itu yang akan memberikan pengaruh dalam hidup kita untuk berikutnya. Dan ini semua juga menyadarkan kepada kita bahwa dengan seringnya atau dengan terusnya waktu berlalu, ya, maka menumbuhkan kesadaran bahwa suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Suatu hari nanti masa kita hidup di dunia ini pun akan habis. Sebagaimana Ramadan pun akan habis masanya. Makanya di dalam Quran Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kalian, takutlah akan suatu hari yang di hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi pahala dari setiap yang dia amalkan, sedangkan dia tidak akan pernah dizolimi. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Para jamaah sekalian, kita harus mengingat bahwa Ramadan adalah bulan penuh ibadah. Dan ibadah itu ibarat jembatan yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba menjaga ibadahnya dengan baik, maka hubungannya dengan Allah pun akan baik. Sebaliknya, jika kita tidak menjaga ibadah kita dengan baik, kita bermalas-malasan dalam mengerjakan suatu ibadah, atau bahkan lalai sampai tidak mengerjakannya, maka hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan terganggu. Bahkan bisa terputus sama sekali. Nah, inilah kerugian yang nyata. Rugi dunia dan rugi di akhirat, wal iyadu billah. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sifat malas itu akan berakibat tidak harmonisnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin kecuali dengan jalur ibadah. Melewati ibadah, disitulah kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam salat kita, membaca zikir puji-pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, maka seakan-akan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan diriku. Dan itu setiap kali kita baca surat Al-Fatihah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak bisa dipungkiri, perasaan malas itu memang kadang muncul, Pak. Kita itu untuk mengkondisikan diri kita semangat terus, sulit memang. Memang di kondisi-kondisi tertentu kita bisa semangat. Tapi tidak semua kondisi kita itu semangat terus. Mungkin di awal-awal Ramadan, Masya Allah semangatnya. Tapi bisa jadi semangat itu sudah mulai kendor seiring dengan berjalannya waktu di bulan Ramadan ini.
Dan itu kita rasakan sendiri. Dan Nabi sendiri bersabda di dalam hadisnya, likulli amalin sirrah. Setiap amalan itu memang punya masa semangat. Tiap amalan itu. Walikulli sirratin fatrah. Dan setiap kali seseorang semangat dalam beribadah, akan ada masa-masa futur. Akan ada itu. Dan itu hal yang kita rasakan, jamaah sekalian. Iya. Akan ada masa-masa futur dalam beribadah itu. Nah, disinilah bagaimana kita bisa membangkitkan semangat itu lagi. Menumbuhkan semangat itu lagi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebab malasnya kita dalam beribadah, itu bisa mengganggu harmonisasinya hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, Rasulullah SAW berlindung dari sifat kemalasan ini. Rasulullah pernah berdoa, di dalam doanya beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wal jubni wal haram, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa adabil qabr. Ini doa Nabi dalam hadis Sahih riwayat Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat kelemahan dan kemalasan. Coba kalau kita baca doa ini, Pak. Sehingga kalau ada rasa-rasa lemah, malas beribadah, ya, kita bisa semangat lagi dengan kita membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kelemahan dan kemalasan. Malas beribadah. Wal jubni wal haram. Aku berlindung ya Allah dari sifat penakut dan sifat kepikunan. Orang yang terkadang sudah berlanjut usia, pikun-pikun itu terkadang menghinggapi dirinya. Maka Nabi pun berlindung dari itu. Wa a'udzubika minal wal jubni wal haram. Aku berlindung ya Allah dari sifat pengecut, dari sifat penakut dan kepikunan. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa adabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan mati dan dari azab kubur. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Puasa Ramadan itu membuat kita lemas. Ya kan? Membuat kita lemah. Membuat kita loyo, membuat kita ya namanya puasa, tidak makan, tidak minum, tentu energi kita berkurang. Kekuatan kita melemah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun kita dituntut untuk bagaimana bisa semangat dalam ibadah itu dan membuang jauh-jauh sifat malas. Kenapa? Sifat malas itu Pak bukan sifatnya orang beriman. Sifat malas itu sifatnya orang-orang munafikin. Dalam Quran kita bisa melihat Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, orang munafikin sholat. Tapi sholat mereka, sholatnya dengan sangat malasnya. Itu sifatnya orang munafikin, malas sholat. Kalaupun berdiri sholat dengan sangat malasnya dia. Malas betul. Terpaksa saja. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Nah, para jamaah sekalian, apa sebabnya terkadang kita dihinggapi sifat malas ini? Nah, di sini kita akan sebutkan beberapa di antaranya, tentu dengan harapan semoga rasa malas di pertengahan Ramadan seperti ini bisa kita buang-buang jauh-jauh, bisa kita singkirkan, bisa kita atasi paling tidak. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ini penting, karena sifat malas itu bisa menghinggapi siapa saja. Ya. Bisa menghinggapi siapa saja. Nah, maka daripada itu kita perlu tahu apa saja yang bisa
kembali menyemangati diri kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa sebab orang itu malas dalam beramal di tengah bulan Ramadan seperti ini? Yang pertama, kurangnya ilmu tentang nilai bulan ini. Ini para jamaah. Kurangnya ilmu kita tentang nilai bulan ini. Mungkin sebagian dari kita tahu, ya, ada yang tahu sebahagiannya saja, ada yang tahu mungkin seperempatnya saja, ada yang banyak tidak tahunya. Beda-beda di antara kita. Nah, kurangnya kita tentang nilai dari bulan ini terkadang membuat ya kita menjadi malas dalam menjalankan amal ibadah. Kalau orang mengenal nilai sesuatu, maka dia tidak akan menelantarkannya. Ya. Seorang kalau kenal anugerah yang sangat besar di bulan ini, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sifatnya pahala itu, Pak, kalau sekarang ini itu baru cerita, baru kisah dia, baru disebutkan dia, ya kan? Oh, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Oh, nanti disiapkan baginya surga. Oh, orang yang berpuasa itu melewati pintu namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Oh, orang yang puasa itu bau mulutnya lebih harum daripada minyak wangi kasturi yang paling harum. Itu kan baru cerita. Itu kan baru apa yang disebutkan sama kita. Dan kita harus percaya itu. Karena yang bilang bukan sembarang orang, Pak. Yang bilang itu baginda Nabi. Dan Nabi tidak mungkin bohong. Itu yang harus kita yakini. Tapi untuk nyatanya kita lihat, belum. Nanti kalau kita mati, Pak, baru kita bisa tahu itu. Baru kita bisa lihat itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya At-Tabsirah, beliau pernah mengatakan begini, Tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kubur tamannau, andaikan dikatakan kepada para penghuni kubur, orang-orang yang sudah mati itu, Pak, yang sudah meninggal dunia, yang sudah mendahului kita, andaikan dikatakan mereka tamannau, kalian silahkan berangan-angan. Apa yang kalian kira-kira damba-dambakan, yang ingin kalian harapkan? Ya. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, la tamannau yauman min Ramadan. Niscaya orang-orang yang sudah meninggal itu, yang sudah dikubur itu, mereka akan berangan-angan untuk bisa sehari saja berada di bulan Ramadan. Coba, Pak. Orang yang sudah meninggal, ya, yang sudah mendahului kita. Nah, andaikan mereka disuruh berangan-angan dan dikabulkan angan-angannya, niscaya mereka mau berangan-angan supaya bisa hidup sehari saja, barang sehari saja di bulan Ramadan. Coba, kenapa, Pak, mereka bisa berangan-angan begitu? Karena taunya mereka betapa besarnya nilai satu hari di bulan Ramadan itu. Sampai tidak ada angan-angannya kecuali itu. Bukan mereka berangan-angan mau hidup kembali supaya bisa melanjutkan bisnisnya, ya, atau bisa mengumpulkan lagi harta sebanyak-banyaknya. Bukan itu yang mereka angan-angankan. Yang mereka angan-angankan justru mau hidup barang sehari saja di bulan Ramadan. Karena mereka sudah tahu ya, betapa besarnya nilai Ramadan itu. Nah, kita sekarang ini ya baru diceritakan, baru dikisahkan, baru disebutkan kepada kita pahalanya begini, pahalanya begitu. Yakinlah orang yang betul-betul yakin, ragulah terkadang orang yang mungkin masih ragu. Ya. Tapi sebagai orang beriman tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Ya. Dengan pahala-pahala yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tahu betapa bernilainya bulan ini, Pak. Ramadan ini bernilai sekali. Nah, orang yang mendapatinya itu keberuntungan yang sangat besar. Bahkan ketika dia bisa mendapati Ramadan ini,
Sementara saudara-saudaranya sudah mendahului dia, yang mungkin saudaranya tersebut dari sisi ibadah, dari sisi ketaatan, mungkin jauh lebih besar daripada dia. Tapi dengan dia mendapati Ramadan, dia bisa mengalahkan ya ketaatan dia selama dia masih hidup. Selama orang itu masih hidup, ketika dia hidup. Makanya dalam kisah yang terkenal itu Talha bin Ubaidillah, yang dia bermimpi dua orang kawannya itu, yang satunya lebih taat, yang satunya lagi kurang ketaatannya. Tapi sama-sama masuk surga. Yang herannya Talha bin Ubaidillah, kok yang taat ini, yang lebih taat ini, surganya di bawah. Sedangkan yang kurang ketaatannya, surganya di atas. Kok bisa begitu? Ternyata ya, dua orang ini diberikan umur yang berbeda. Yang satu sudah meninggal duluan, yang satu lagi yang kurang ketaatannya ini, masih diberikan umur sampai dapat sekali lagi Ramadan. Setelahnya baru dia meninggal. Nah, maka ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menyebut, wahai Talha bin Ubaidillah, bukankah dia sempat mendapati Ramadan satu kali? Iya ya Rasulullah. Sedangkan kawannya tadi yang lebih taat sudah meninggal dunia duluan? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bainahuma kas-sama'i wal ardi. Antara keduanya seperti langit dan bumi. Kenapa Pak? Yang kurang ketaatannya ini bisa lebih tinggi. Karena sempat dapat Ramadan walau cuma sekali. Coba. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tumbuhkan dalam diri kita Ramadan ini, ya, harus kita tanamkan dalam diri kita. Ramadan ini bukan sembarang bulan ini. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita manakala kita masih menjumpai Ramadan ini. Kesempatan emas bagi kita untuk betul-betul mengejar yang namanya kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka harusnya kita terus beramal, terus semangat sampai akhir. Ya. Dan harus kita ingat bahwa yang menentukan keberhasilan suatu ibadah, keberhasilan suatu amalan, itu bukan ditentukan dari awalnya, Pak. Tapi itu ditentukan dari akhirnya. Ditentukan dari akhirnya. Bukan awalnya. Iya. Sekalipun awalnya dia semangat, tapi akhirnya dia malas, maka dia tidak akan menjumpai kebaikan yang hakiki. Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibarat orang berlomba itu, Pak. Kalau mungkin di startnya aja dia sudah menang, tapi pada akhirnya dia justru kalah, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang menang. Tapi beda kalau orang yang mungkin awalnya di startnya dia sudah kalah. Tapi pada saat akhirnya, oh dia semangat, dia yang justru di depan. Maka dia yang akan menang. Dia yang akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Ramadan begitu. Dan setiap amalan seperti itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ya ditentukan dengan penutupnya. Itu amalan, Pak. Ditentukan dengan penutupnya, bukan ditentukan dari awalnya, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menutup Ramadan ini dengan kesan yang sangat indah. Dengan kesan yang terindah. Sama hidup kita ini kan ditentukan di akhirnya. Apakah kita bisa menutupnya dengan husnul khatimah atau sebaliknya wal iyadu billah dengan su'ul khatimah. Dengan penutupan yang tidak baik. Nah ini para jamaah sekalian. Maka ini hal yang pertama. Sebab malasnya kita menjalankan ibadah di tengah Ramadan seperti ini. Karena kurangnya ilmu tentang nilai bulan ini. Tumbuhkan lagi di dalam diri kita. Ini bulan yang sangat berharga. Bulan yang luar biasa. Anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian para jamaah sekalian. Dari sebab kenapa terkadang rasa malas muncul dalam hati kita.
Ya, kenapa ya perasaan lemah sudah mulai menghampiri diri kita, tidak sekuat dan tidak sesemangat di awal-awal kita menjumpai bulan Ramadan. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara sebabnya terkadang seseorang itu merasa bahwa amal ibadah yang sudah dia lakukan, yang sudah lewat, itu sudah terlalu banyak. Dia menganggap seperti itu. Oh, saya sudah jalankan begini dan begitu. Bacaan Quran, sudah khatam sekali, sudah khatam 2 kali. Oh, sudah banyak yang saya lakukan ini. Sedekah di awal-awal Ramadan, sudah Masya Allah. Dia tertipu dengan amalannya. Iya. Nah, orang kalau sudah menganggap sudah banyak saya ibadah, sudah banyak yang saya amalkan, iya, akan muncul dalam dirinya, sepertinya sudah cukup ibadah saya. Nah, ini bahaya jamaah sekalian. Ya, ibadah itu jangan pernah merasa cukup. Ya, ibadah itu Pak bukan seperti makanan, Pak. Kalau makanan itu kadang kita merasa cukup sudah. Ya. Tapi kalau ibadah itu kata para ulama harus kita selalu merasa tomak. Kalau terhadap dunia kita tidak boleh tamak, Pak. Tapi kalau ibadah justru kita harus tamak. Apa maksudnya tamak? Yakni jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang kita jalankan. Jangan pernah. Jangan pernah merasa cukup dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Harus terus merasa kurang dan kurang. Itu tamak dalam ibadah itu dianjurkan. Kalau terhadap dunia, kita dilarang tamak, Pak. Dilarang kita rakus. Kita justru dengan dunia itu ya merasa cukup, qanaah, ya kan? Itu diajarkan kalau dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam ibadah, tamaklah kamu dalam urusan ibadah. Jangan pernah merasa puas. Tapi kalau orang sudah merasa puas, itulah yang membuat dia kurang semangat. Iya, sudah mulai melemah karena merasa itu tadi. Nah, para jamaah sekalian, untuk bisa mengatasi yang seperti ini, ya, maka harus kita pahami bahwa prinsip ibadah itu pertama tidak akan pernah ada putus-putusnya sampai kita menjumpai ajal kita. Maka dalam Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian menjemputmu. Artinya kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai mati. Ya, selama hayat masih dikandung badan, selama ruh belum berpisah dari jasadnya, ibadah terus berjalan. Di ayat yang lain Allah berfirman, fa idza faraghta famsab. Apabila kamu sudah selesai dari melakukan satu ibadah, maka tancapkan lagi ibadah yang lain. Pasang lagi ibadah yang lain. Jangan berhenti. Lihat, Allah berfirman, fa idza faraghta, kalau kamu sudah selesai, jangan berhenti sampai di situ. Fansab, tanamkan lagi ibadah yang lain. Teruskan ibadahmu itu. Jangan berhenti sampai di situ. Ini para jamaah sekalian. Prinsip ibadah itu begitu, terus berjalan selama kita hidup ini. Jangan pernah berhenti dari yang namanya ibadah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian, ya sisi yang lain, Pak. Ketika kita sudah merasa banyak amal ibadah kita, ya, kita mungkin sudah tilawatul Quran, sudah banyak zikir pagi petang, kita mungkin merasa puasanya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, sholat tarawihnya, sholat malamnya Masya Allah. Yang harus kita jadikan sebagai renungan, akankah ada jaminan bahwa amal yang sudah kita jalankan itu diterima oleh Allah? Bisa enggak kita jamin, Mbak, amal yang lalu itu sudah diterima sama Allah? Kan enggak bisa kan? Enggak bisa kita jamin, kita cuma berharap. Ya, harapan kita ya amal ibadah kita diterima. Tapi apa ada jaminan amalmu diterima? Enggak ada jaminan. Dan amal itu selalu diperhadapkan dengan apa? Makbul dan mardud. Diterima dan ditolak. Ya kan? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang yang haji saja, Pak,
yang sudah mengeluarkan harta yang luar biasa, ya, mempersiapkan fisik yang luar biasa untuk bisa datang ke tanah suci. Itu kan berharap juga supaya datang menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu apa? Haji yang diterima, Pak. Karena ada haji yang diterima, ada haji yang tidak diterima. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Orang yang hajinya tidak diterima, Allah jawab, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik bagimu, tidak ada sa'daik bagimu. Hajimu tidak diterima. Menunjukkan apa, Pak? Ada amal orang itu tidak diterima. Padahal kalau kita lihat, ini orang sudah perjalanan jauh. Nah, tidak sedikit harta yang dia keluarkan. Kok bisa-bisanya hajinya tidak diterima? Coba para jamaah sekalian. Ini yang harus ada dalam diri kita. Kita mengkhawatirkan jangan sampai amal ibadah kita itu ditolak. Ya kan? Dan jangan merasa, pasti diterima Ustaz. Ya. Para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ini Ibrahim bapak seorang nabi. Beliau dikenal dengan bapaknya para nabi. Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Bapak dan anak dua-duanya nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membangun Ka'bah. Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail kan? Coba Pak, membangun rumah pertama Allah yang ada di muka bumi. Kita kalau membangun masjid aja kan, itu kan amalan luar biasa Pak. Amal jariah yang luar biasa itu kan, bangun masjid. Tapi kira-kira bagaimana kalau yang dia bangun itu rumah pertamanya Allah? Yang sekarang menjadi kiblatnya kaum muslimin, yaitu Ka'bah. Itu dibangun sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya tanya, amalan mereka ini kecil atau besar, Pak? Kecil atau besar? Besar kan? Besar sekali. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, lihat, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, keduanya berdoa, Pak. Berdoa. Apa doanya mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Coba doanya mereka, wahai Tuhan kami, terima amal kami ini. Mereka masih mengkhawatirkan jangan sampai amal mereka itu ditolak. Padahal ini Nabi ini, Rasulnya Allah ini, membangun yang dia bangun Ka'bah itu bukan amal kecil. Amal kita tidak sebanding dengan amal mereka. Tapi mereka masih mengkhawatirkan amal mereka tidak diterima. Makanya mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terima amal kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata para ulama, kalaulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja mengkhawatirkan amalnya tidak diterima, apakah kita merasa aman? Merasa amal kita sudah diterima? Nah, coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita perhadapkan dalam setiap amal ibadah, termasuk amal ibadah yang sudah kita jalankan. Sekali lagi, harapan terbesar kita, amal ibadah kita itu diterima. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, dan ingat jamaah sekalian, di dalam Quran, Allah menyatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Ramadan mendidik kita agar menjadi insan yang bertakwa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dari hal yang terkadang membuat semangat kita itu sudah mulai memudar, sudah mulai pupus, ya. Ibarat gas itu, Pak, sudah tidak bisa lagi digas, sudah habis sudah gasnya. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang yang membuat kita malas dalam beribadah itu adalah karena kita puasa di bulan Ramadan tapi masih melakukan perbuatan maksiat. Walaupun dosa yang dia lakukan itu terbilang dosa kecil. Tapi ingat, dosa kecil pun
bisa membuat kita malas dalam beribadah. Apalagi kalau dosa besar. Ya. Kenapa kita sebutkan dosa kecil? Karena dosa kecil ini Pak sering diremehkan orang. Oh kan kecil juga Ustaz. Kecil. Ya. Nanti kalau saya wudhu terhapus gitu. Ya. Kalau nanti saya sholat terhapus juga itu. Terlalu diremehkan dosa kecil. Ya. Padahal ingat bahwa dosa akan membuat dan menghapus kelezatan kita dalam beribadah. Nikmatnya kita dalam beribadah. Itu terhapuskan, menjadi hilang. Gara-gara apa? Gara-gara kita sering melakukan dosa-dosa kecil. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, "Idza adnabal abdu," kalau hamba berbuat dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Itu kalau kita berbuat dosa. Satu, Allah titikkan dalam hati kita satu titik hitam. Fa in taba, kalau dia taubat, sakula qalbuh, maka Allah akan kembali beningkan hatinya, dihapus karena dia taubat. Wa in ada zida, tapi kalau dia mengulangi lagi, maka ditambah lagi titik hitamnya. Fadakar ron, itulah ron yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru ron itu yang sudah membuat hati mereka terpenuhi dengan apa? Noda-noda hitam. Sehingga sulit lagi menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya apa? Yang namanya dosa, enggak boleh. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, dari perkara yang terkadang juga membuat kita itu malas beribadah, kata ulama Pak, tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Ya, merasa diri ini akan hidup lebih lama lagi. Ya, merasa bahwa Ramadan kan tahun depan akan datang juga. Ya, enggak apa-apalah untuk sekarang ini agak malas-malas. Nanti Ramadan tahun depan lah. Kadang orang berpikir begitu, Pak. Terlalu panjang angan-angan. Merasa dirinya, oh saya nih sudah sering check up, sudah pokoknya sehat lah. Tidak ada yang lain-lain saya ini. Ya, alhamdulillah sehat terus. Tertipu dia dengan hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga membuat dia berleha-leha, bersantai-santai. Gampang, tahun depan masih ada. Subhanallah. Tulul amal, panjang angan-angan. Nah, ini yang membuat kita tidak semangat lagi. Ya, menganggap nanti Ramadan akan datang lagi. Padahal siapa yang tahu umur, Pak? Siapa yang tahu umur? Nah, tidak ada yang tahu umur kita. Ya, makanya jangan pernah merasa bahwa kita ini akan hidup lebih lama lagi. Kemudian yang terakhir, Pak, ya sebelum kita menutup majelis kita ini, dari perkara yang terkadang membuat kita itu malas beramal ibadah di tengah bulan Ramadan, apa itu? Berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Perkara mubah itu Pak boleh. Makan, minum, tidur, boleh kan Pak? Tidak ada yang bilang haram. Tapi tercela kalau berlebih-lebihan Pak. Kalau berlebih-lebihan itu tercela. Nah, makan dan minum berlebih-lebihan tercela. Nah kita ini di bulan puasa Pak, kita paham ya kan, kita berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Tetapi kegiatan makan dan minum itu juga erat kaitannya dengan puasa. Kenapa? Karena kita makan sahur dan kita berbuka. Ya kan? Kalau makan sahur mungkin ya banyak orang kurang selera makan sahur kadang. Malas namanya makan pagi kan Pak. Ya kan? Kadang sedikit kita. Tapi kalau waktu berbuka, nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah di sini. Jadi sekali lagi, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah kadang mendatangkan sifat malas Pak. Contohnya aja kalau makan dan minum berlebih-lebihan. Orang kalau sudah makan minum berlebih-lebihan, bawaannya apa Pak? Bawaannya mengantuk, pengennya mau tidur, malas. Begitu. Para jamaah sekalian. Makanya para ulama menuntunkan, para ulama membimbing. Kalau kita berbuka itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Memang hawa nafsu kita itu pengen mau
menghantam semuanya, ya kan? Pengen mau makan semuanya, hawa nafsu itu, Pak. Nah, tapi tahan diri kita. Ingat, ini bulan puasa. Saya bukan hanya mencukupkan diri dengan puasa, tapi masih ada sholat taraweh yang perlu saya jalankan, masih ada bacaan Quran yang saya targetkan, ya kan? Ini para jamaah. Kalau berlebih-lebihan, ini yang membuat kita malas. Ya, makanya jangan pernah berlebih-lebihan dalam makan, minum, tidur, ya. Jangan pernah berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan itu membuat kita malas. Nah, ini para jamaah sekalian, terutama pola makan dan minum, Pak, harus kita atur di bulan Ramadan ini. Ya, Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan itu. Nah, Ramadan ini keberkahannya Masya Allah, ya. Tapi terkadang yang sering sulit dihindari itu apa? Sikap boros. Ya. Padahal sikap boros itu kawannya setan. Ya kan? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Jangan kalian terlalu tabdzir, menghambur-hamburkan harta dengan boros. Karena mubadzir itu kawannya setan. Tidak jarang terkadang kita itu di bulan Ramadan buang-buang makanan, Pak. Ya, sering kita buang-buang makanan terkadang. Makanan yang tidak habis, makanan subhanallah. Ini harusnya kita jadikan sebagai bahan catatan kita supaya ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, maka ini sebagai nasihat bagi kita, bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian untuk mengatasi perasaan-perasaan malas di dalam hati ini, di dalam diri ini. Dan untuk menumbuhkan kembali semangat kita di dalam beramal ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita baru berada di pertengahan Ramadan, masih ada 1/2 Ramadan lagi yang harus kita lalui. Naam, dan kita bermohon kepada Allah, semoga semangat hati kita di dalam beribadah sampai akhir Ramadan tetap ada di dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menutup akhir Ramadan kita ini dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang terbaik. Kita tutup dengan hal-hal yang terindah, hal-hal yang berkesan di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, sehingga Ramadan itu betul-betul membekas dalam hati kita, dan target la'allakum tattaqun itu bisa kita raih, ya, dan kita bisa keluar sebagai orang-orang yang sukses mendapatkan ketakwaan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.